Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Ini saudara semester berapa? Semester 5. Oke. Ini kuliah pertama kita di semester ganjil 2023-2024. Saudara sempat mengalami kuliah online apa enggak? Ini berarti angkatan 2021 ya. Kita baru yang luring baru semester kemarin ya. Jadi beberapa semester sebelumnya kita online, yang full luring baru kemarin. Kemarin pun semester kemarin juga ada beberapa yang masih online, mata kuliah yang dosennya berada di luar Malang, beberapa masih online. Oke, selamat datang di mata kuliah kita, mata kuliah Hukum Perjanjian dan Jaminan. Tidak ada yang salah masuk kelas? Tidak ada ya. Ini kelas apa? Kelas F. Tadi presensinya belum ada, jadi nunggu nanti diserahkan mungkin pada saat kita sedang kuliah. Saya tidak sendiri, atau sudah kenal saya? Belum. Ada yang sudah? Iya. Karena beberapa kali sama saya ya. Tanya masnya, siapa nama saya? Siapa mas? Saya. Oke, saya Bu Jumi Kasih. Saya di kelas ini tidak sendiri. Sudah lihat siapa dosennya selain saya? Tidak, belum tahu. Saya kebetulan karena HPJ ini 3 kelas. Tadi kelas yang pagi yang jam 6.45, kemudian yang jam 8.35, sama nanti yang jam 14 berapa itu? 14.30 atau 14.20. Yang di kelas ini saya dengan Bu Novita Saridian kalau saya tidak salah, yang kelas F. Beliau notaris, kalau saya dosen sini, koordinator kompartemen hukum perdata. Oke, ada yang ulang di kelas ini? Tidak ada. Oke, mohon maaf ini saya rekam karena ada program Brown yang memang di setiap perkuliahan harus ada rekaman ya. Oke, jadi nama mata kuliah kita adalah Hukum Perjanjian dan Jaminan. Kira-kira sudah punya gambaran? Sudah baca RPS-nya di website atau belum? Belum ada yang baca? Ada yang baca mungkin malu-malu, silahkan angkat tangan. Tidak ada? Biasanya kan sudah di-share sama KPS itu di website-nya FH untuk semua RPS, nggak hanya mata kuliah ini, tapi semua mata kuliah. Oke, kalau dari namanya kira-kira ada gambaran enggak? Dari judul nama mata kuliah kita Hukum Perjanjian dan Jaminan, ada dan-nya di situ. Apa artinya? Membahas keterkaitan antara perjanjian dan jaminan. Ada lagi yang lain mungkin sebelum saya nanti tunjukkan sebetulnya apa sih perjanjian dan jaminan itu? Ada? Kalau dan itu biasanya gabungan ya dari dua hal yang berbeda. Nah, kebetulan mata kuliah kita ini namanya Hukum Perjanjian dan Jaminan. Memang di dalamnya itu ada 2 substansi besar, yaitu tentang hukum perjanjian dan hukum jaminan. Kenapa kok digabungkan jadi satu, Bu? Oke, saya ceritakan sejarahnya dulu ya sebelum nanti kita masuk ke substansi. Mata kuliah Hukum Perjanjian dan Jaminan ini baru dikenal di kurikulum yang terakhir, yang baru yang sekarang saudara jalani. Sebelum-sebelumnya nama mata kuliahnya berbeda-beda. Pernah ada hukum perikatan saja 4 SKS wajib statusnya. Pernah juga di kurikulum sebelumnya itu nama mata kuliahnya perikatan yang lahir dari perjanjian 2 SKS, perikatan yang lahir karena undang-undang 2 SKS. Yang perjanjian wajib yang lahir dari undang-undang pilihan statusnya. Kemudian ada mata kuliah tersendiri lagi namanya hukum jaminan. Nah, hukum jaminan itu dulu 2 SKS, tetapi itu hanya wajib bagi mahasiswa yang menempuh konsentrasi atau jurusan atau bagian atau departemen, namanya kan beda-beda ya, berganti-ganti, perdata. Sementara mahasiswa yang lain yang tidak menempuh konsentrasi perdata itu tidak mendapatkan hukum
jaminan hanya mendapatkan yang wajib tadi, yang perikatan, yang perjanjian tadi itu. Tetapi seiring perkembangan zaman, kebutuhan hukum masyarakat, kan kurikulum itu dievaluasi setiap 4 tahun sekali. Ditanya mahasiswanya, kemudian dicari juga pandangan dari stakeholder, pengguna lulusan Fakultas Hukum, dan juga alumni seperti itu. Ternyata tidak hanya mahasiswa perdata saja yang membutuhkan penguasaan terhadap hukum jaminan, tetapi mahasiswa-mahasiswa konsentrasi yang lain pun ketika terjun ke dalam dunia kerja ternyata juga membutuhkan penguasaan hukum jaminan, sehingga hukum jaminan juga menjadi wajib. Nah, dari situlah kemudian mata kuliahnya berganti menjadi nama mata kuliah Hukum Perjanjian dan Jaminan. Jadi semua mahasiswa Fakultas Hukum, apapun konsentrasi nanti yang mau dipilih, mau pidana, perdata, HAN, HTM, HI atau hukum Islam, semuanya wajib menempuh hukum perjanjian dan jaminan sekaligus gitu ya. Kenapa kok digandengkan dengan jaminan? Ya karena memang ada keterkaitan antara hukum perjanjian dan hukum jaminan. Kalau hukum perjanjian itu lebih membahas tentang perjanjian pokoknya, perjanjian pokok atau perjanjian dasarnya. Sementara kalau hukum jaminan itu juga masih dalam ruang lingkup hukum perjanjian, tetapi perjanjian aksesorir atau perjanjian tambahan. Nah, apa yang dimaksud dengan perjanjian pokok? Itu adalah perjanjian yang bisa ada dengan sendirinya, bisa berdiri dengan sendirinya. Misalnya jual beli, tukar menukar, utang piutang, nggak ada hukum jaminan pun nggak apa-apa dia perjanjian itu. Tetapi kalau perjanjian jamin atau hukum jaminan tadi yang disebut dengan perjanjian tambahan atau perjanjian aksesorir itu tidak akan mungkin ada tanpa adanya perjanjian pokok. Nah, disitulah keterkaitannya. Sehingga tadi yang di depan namanya siapa? Sofa tadi mengatakan bahwa ada keterkaitan antara hukum perjanjian dan hukum jaminan. Gitu ya. Oke, itu secara garis besar. Oke, kita lihat lebih detail lagi tentang apa saja materi-materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Oke, karena ada 2 substansi besar tadi, maka itu juga nanti akan kita bagi 2. Materi yang sebelum UTS dengan saya pengajarnya itu kita membahas tentang hukum perjanjian. Sementara yang setelah UTS sampai UAS itu membahas tentang hukum jaminan yang akan diampu oleh Bu Novita Saridian. Ini tujuannya nanti silakan dibaca sendiri ya. Yang penting saudara ketahui ya substansi apa saja yang akan kita pelajari dan juga bagaimana metode dari proses belajar mengajar kita atau proses PPL. Karena ini materinya sangat banyak, 4 SKS bobot mata kuliah ini, jadi nanti nilai atau IPK saudara akan sangat besar terpengaruh oleh mata kuliah ini karena 4 SKS kan dikalikan 4. Harapan saya ya saudara nilainya bisa bagus semua. Karena kalau nilainya saudara tidak bagus kemudian dikalikan 4 SKS nanti akan mempengaruhi IPK saudara. Nah, supaya nanti bisa mencapai tujuan yang tadi bagus semua, sempurna, ya nggak sempurna lah, nggak ada yang sempurna. Paling tidak saudara bisa memahami dengan baik meskipun materinya sangat banyak. Proses belajar mengajarnya tidak hanya saya yang ceramah, kemudian saudara mendengar terus tanya, ya mungkin separuh perjalanan dari setengah UTS itu saya ceramah seperti ini, saudara mendengarkan terus proses tanya jawab, tapi di paruh berikutnya kita adakan proses diskusi, presentasi dan seperti itu ya, membuat makalah, dibagi kelompok, diskusi, presentasi untuk membahas khususnya nanti jenis-jenis perjanjian baik yang bernama maupun yang tidak bernama. Jadi nanti kita bahas seperti itu. Oke, atau sebelum masuk ke substansi, ada yang mau kita sepakati dulu? Mau sepakat tentang keterlambatan? Karena ini sudah jamnya jam siang ya. Kalau yang jam pagi mungkin saya agak tolerir karena memang kalau yang jam pertama itu biasanya macet jalannya karena bareng anak SD, SMP, SMA semua bareng. Tapi kalau yang sudah jam kedua,
Saya rasa tidak terlalu macet. Jadi kalau bisa datanya on time ya. Jadi saya sedikit terlambat karena masih mengajar yang di kelas yang satunya. Jam berapa kita? 8.35 atau 8 berapa tadi? 8.35 ya. Diusahakan on time karena memang sudah bukan jam macet lagi. Kalau yang pagi jam macet. Ada yang toleransi keterlambatan ada apa? mau berapa? 15 menit nanti datang satu gitu. Iya langsung aja ya gitu ya biar nggak ganggu. Kalau mau absen nanti di luar boleh kalau terpaksa, tapi sebaiknya saudara datang, kan nanti nilainya sangat berpengaruh gitu ya. Terus apalagi kalau pada saat presentasi saudara ketika diskusi itu teman saudara datangnya satu gitu, itu sangat mengganggu. Atau begini saja, oke kita masuk on time ya, sesuai saya masuk sudah ditutup. Kalau ada yang terlambat silahkan ditunggu di luar. Tapi kalau nanti mau misalnya apa keterlambatannya, kenapa alasannya, silahkan datang ke saya, ikuti saya menuju ruang presensi. Mau saya pertimbangkan apakah masih bisa dianggap masuk akal atau enggak alasannya, gitu ya. Oke. Kalau misalnya Ibunya yang terlambat, saya yang terlambat. Insya Allah saya tidak terlambat, paling ya 5 menit lah. Ya, itu loh, nggak pernah terlambat. Insya Allah kalau nggak mendesak sama sekali, saya usahakan datang tepat waktu. Ya, itu yang pernah saya ajar. Saya sering terlambat atau enggak? Insya Allah saya usahakan. Tapi kan namanya manusia, mungkin saja ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Insya Allah saya usahakan tepat waktu. Oke, yang lain ada yang mau kita sepakati? Untuk perizinan kan itu perizinan sakit yang mendadak, jadi tidak bisa surat izin dokter. Kalau itu sih memang bukan untuk kesepakatan, itu sudah ada aturannya dari fakultas. Ya mungkin tidak tahu, mungkin mau disosialisasikan atau enggak. Izin berapa, alfa berapa, terus sakit berapa, prosedurnya harus seperti apa. Nah itu biasanya bukan dosen justru yang mengurus masalah itu, bagian akademik. Jadi kalau nanti misalnya nggak bisa ikut ujian, bu presensinya kurang, itu bukan urusan dosen. Jadi nanti silakan berhubungan dengan akademik, termasuk perizinannya dan sebagainya, suratnya harus apa. Nah ini beberapa waktu yang lalu itu surat banyak yang halodoc, surat sakit tapi menggunakan halodoc. Ini kan kemudian setelah dipertimbangkan oleh fakultas kayaknya tidak diperbolehkan kalau yang surat sakit halodoc. Jadi harus tetap datang, karena ketika saudara halodoc itu kan nggak ketemu langsung sama dokternya ya, bisa jadi kurang valid untuk apakah itu benar-benar sakit atau tidak. Tetapi itu sebetulnya memang bukan urusan dosen. Jadi nanti silahkan terkait dengan perizinan berhubungan dengan bagian akademik atau KPS S1 gitu ya. Ada lagi? Sumber literatur. Iya nanti yang belakang. Isi baca. Kami pakainya yang ada di LPS aja. Oke, nanti saya jelaskan. Iya, saya jelaskan nanti ya setelah ini. Biasanya di bagian bawah itu ada apa? Sumber bacaan yang harus saudara baca. Oke. Nah, tadi yang saya jelaskan secara umum ya terkait dengan mata kuliah kita, hukum perjanjian dan jaminan. Kalau mau detailnya lagi, ini deskripsinya seperti ini. Jadi mata kuliah hukum perjanjian dan jaminan itu merupakan lanjutan dari mata kuliah prasyarat sebelumnya. Prasyaratnya ada hukum perdata, apalagi hukum dagang. Terus sebetulnya di perdata itu juga tidak semua, tapi yang berkaitan dengan hukum perikatan sama hukum benda itu yang menjadi dasar dari hukum perjanjian dan jaminan. Jadi lanjutan yang berisi asas, teori, konsep, teoritik dan praktik di bidang hukum perdata material mengenai ketentuan hukum perjanjian yang membahas mulai dari pendahuluan, unsur-unsur, jenis-jenis, berlakunya syarat saat lahirnya perjanjian, syarat sah perjanjian, akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, kemudian juga tahapan-tahapan perjanjian, kemudian perkembangan berikutnya ada perjanjian baku, asas perjanjian baik bernama maupun tidak bernama. Nanti ada jenis-jenis perjanjian bernama yang diatur di dalam KUH Perdata, dan ada juga jenis-jenis perjanjian tidak bernama yang diatur di luar KUH Perdata.
Meskipun disebut dengan perjanjian tidak bernama, sebetulnya itu ada namanya. Cuma ini terjemahan dari perjanjian nominat dan innominat. Kalau yang nominat itu dari bahasa Belanda, itu adalah perjanjian bernama yang memang diberi nama khusus oleh BW, diatur dengan judul nama tertentu, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam, itu ada namanya sendiri gitu ya. Nah, sesuai ke perkembangan zaman, kebutuhan hukum masyarakat, ternyata nggak hanya perjanjian-perjanjian itu saja yang kemudian dilakukan oleh masyarakat. Ternyata ada jenis-jenis perjanjian baru yang lahir dari kebutuhan masyarakat, baik yang ada di Indonesia maupun yang kemudian di luar negeri terus diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Contoh, misalnya ada perjanjian leasing, perjanjian franchise, perjanjian lisensi dan sebagainya. Itu nggak ada di BW yang mengatur tentang itu. Yang ada di mana? Lahir dari kebiasaan, kemudian diaturlah dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Ada yang bentuknya undang-undang, ada yang bentuknya PP, ada yang bentuknya peraturan menteri, ada SK menteri bersama dan sebagainya. Jadi tersebar di beberapa peraturan. Ya tadi ada namanya tadi, para laba, sewa beli, consumer finance dan sebagainya, BOT, ada namanya, tetapi disebut kenapa tidak bernama, karena di KUH Perdata tidak diberikan nama itu. Nah, itu yang hukum perjanjian yang setengah semester. Tengah semester berikutnya saudara akan mempelajari tentang hukum jaminan. Kalau yang hukum perjanjian tadi, dasar-dasarnya lebih ke arah hukum perikatan yang saudara dapatkan di hukum perdata pada saat membahas hukum perdata. Sementara kalau yang hukum jaminan itu dasar-dasarnya yang harus saudara kuasai atau saudara baca ulang lagi adalah hukum benda. Terkait mulai dari macam-macam benda, jenis-jenis benda. Masih ingat saudara? Di dalam hukum benda yang saudara pelajari di hukum perdata dulu kan membahas ya, hukum benda diatur di mana? Di buku kedua dari KUH Perdata atau BW. Nah, yang ingat pelajaran hukum benda apa yang saudara ingat waktu itu? Ada jenis pembagian benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud, benda yang dapat dibagi, benda yang tidak dapat dibagi, ya. Terus apa reasoningnya atau alasannya kenapa benda-benda itu dibagi-bagi semacam itu? Apa tujuannya? Khususnya yang benda bergerak dan tidak bergerak, masih ingat saudara? Memang ada banyak macam pembagian benda, tetapi yang kemudian banyak didiskusikan, banyak diteliti, dianalisis itu adalah pembagian benda bergerak dan tidak bergerak. Kenapa? Ada yang masih ingat alasannya? Untuk mempermudah pembagian izin. Ada yang mau menambahkan? Yang saudara ingat saja, nanti kan ini dasar. Transaksi. Penyerahan maksudnya. Iya. Jadi sebetulnya kenapa kok pembagian benda bergerak dan tidak bergerak itu menjadi penting untuk diketahui, karena berbeda dalam 4 hal. Kalau saudara ingat, yang pertama tentang besit atau penguasaannya. Ya, ingat enggak saudara? Penguasaan atau besit benda bergerak dan benda tetap itu berbeda. Apa bedanya? Kalau saudara membesit atau menguasai benda bergerak, maka menurut hukum saudara pegang pulpen saudara, saudara pegang laptop saudara. Menurut hukum saudara dianggap sebagai pemilik benda itu sampai ada yang membuktikan sebaliknya. Bukan Bu, itu bukan laptopnya dia, itu laptop saya dipinjam. Itu bukan pulpennya, bukan HP-nya, bukan sepatunya, bukan bajunya. Kalau itu benda bergerak. Tapi kalau benda tetap
Apakah setiap orang yang menguasai benda bergerak, benda tetap, itu dianggap sebagai pemilik? Belum tentu. Bisa jadi siapa? Bisa penyewa, bisa anaknya pemilik, ya, bisa pembantunya pemilik, bisa ponakannya, bisa orang tuanya. Nah, untuk membuktikan bahwa benda tetap itu adalah miliknya si penguasa atau si pembesit, maka harus dibuktikan dengan bukti tertentu, entah sertifikat, entah apa. Nah, kalau yang benda bergerak tadi, kecuali ada yang membuktikan sebaliknya. Jadi nggak harus dengan bukti itu. Oke, itu yang pertama, berbeda dalam hal besi. Terus berbeda dalam hal apa lagi? Levering atau penyerahan. Bagaimana cara menyerahkan benda bergerak menurut hukum perikatan? Saudara beli baju, saudara beli buku, saudara beli jam tangan, beli kacamata, beli sepatu, yang semua itu benda bergerak. Bagaimana cara menyerahkannya? Gimana? Cuma dikasih uang. Oke, kalau jual belinya langsung face to face, ketemu langsung nih penjual pembeli, cukup begitu dibayar barangnya langsung diserahkan hand to hand dari tangan penjual ke tangan pembeli kalau dijual secara langsung. Tapi sekarang kan ada jual beli online, bisa Bu lewat Tiki, JNT, JNE, Ninja dan sebagainya, diserahkan, tetapi diserahkan, intinya diserahkan secara langsung. Kalau itu benda bergerak, begitu diserahkan ya berarti dikuasai, dia sebagai pemilik. Jadi penyerahan yuridis dan penyerahan secara faktual, secara nyata itu terjadi sekaligus. Jadi begitu barang diserahkan ya secara fakta dia menguasai barang itu, secara hukum dia juga menguasai, memiliki barang itu sampai ada yang membuktikan sebaliknya. Tapi kalau yang dijual itu adalah barang tetap atau barang tidak bergerak, misalnya beli tanah, beli rumah, apakah begitu dibayar seperti tadi, terus rumahnya diserahkan, itu sudah terjadi penyerahan secara yuridis? Belum tentu, ya. Kenapa kok disebut belum tentu? Karena bisa jadi waktu atau saat terjadinya penyerahan nyata dan penyerahan secara yuridis itu berbeda. Ada kemungkinan sama, iya, tapi berbeda, yang paling banyak itu berbeda. Jadi rumahnya diserahkan dulu Bu, ini kuncinya silahkan ditempati. Nah itu berarti penyerahan nyata, levering secara nyata. Tapi ternyata sertifikatnya belum dibalik nama, masih dalam proses, mungkin baru 1 bulan atau 2 bulan lagi. Nah penyerahan secara yuridisnya adalah penyerahan pada saat terjadi balik nama tadi itu, ketika namanya sudah dicoret diganti pemilik yang baru, itu penyerahan secara yuridis. Kalau penyerahan faktanya ya terjadi pada saat diserahkan kunci, silakan dikuasai, itu penyerahan nyata. Tapi bisa saja terjadi pada saat kuncinya diserahkan itu juga sertifikatnya sudah balik nama. Nah kalau itu berarti terjadi secara sekaligus pada saat yang sama. Oke, itu ya. Berbeda dalam hal besit, berbeda dalam hal levering, terus berbeda dalam hal beswaring atau pembebanan. Nah inilah yang kemudian terkait dengan hukum jaminan. Beswaring atau pembebanan itu tentang bagaimana benda tadi itu, benda bergerak atau tidak bergerak itu kalau dijadikan jaminan. Karena berbeda, jaminan untuk benda bergerak itu namanya apa, jaminan untuk benda tetap itu juga namanya apa, atau apa istilahnya, ini bisa dijadikan jaminan, apakah bisa dijadikan jaminan gadai, ataukah jaminan fidusia, atau hipotek, atau hak tanggungan. Nah itu berbeda tergantung dari jenis bendanya, apakah dia benda bergerak atau benda tetap. Nah di sini fungsi dari saudara memahami hukum benda. Nah setelah itu yang keempat, berbeda dalam hal apanya? Daluarsa, masa daluarsa. Kalau benda bergerak ada masa daluarsanya enggak?
saudara menguasai laptop, menguasai HP, ada masa daluarsanya? Saudara pakai sepatu, punya baju, punya kacamata, ada nggak masa daluarsanya? Ada? Huh? Motor benda bergerak atau benda tetap? Itu dulu. Benda apa? Motor, mobil, benda tetap atau benda bergerak? Bergerak. Kalau benda bergerak ya termasuk tadi teman-temannya, cuma memang motor dan mobil itu ada yang mengatakan dia benda bergerak tapi dengan ketentuan khusus ya. Karena motor atau mobil itu punya BPKB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, yang bentuknya BPKB kertas itu. Yang sebetulnya yang punya sertifikat itu kan benda-benda tetap, sehingga disebut motor mobil itu benda bergerak dengan ketentuan khusus. Jadi meskipun fisiknya benda bergerak, tetapi dia punya bukti kepemilikan. Oke, yang bergerak tadi, kembali yang bergerak, ada masa daluarsanya? Seseorang yang menguasai benda bergerak? Tidak. Kenapa? Ada yang tidak, ada yang ada. Yang tidak dulu, kenapa? Sudah diatur di hukum tapi lupa. Kalau yang ada? Kalau tadi kan motor mobil kan BPKB-nya bisa habis, ini kan sudah dari luar. Kalau bisa tetap dipakai, tapi Nah, itu yang dengan ketentuan khusus ya, benda bergerak dalam ketentuan khusus. Ya, ini yang benda bergerak secara umum. Kembalikan lagi ke tadi, barang siapa menguasai benda bergerak secara hukum dia sebagai pemilik dari benda itu. Jadi nggak ada masa daluarsanya sampai ada yang membuktikan sebaliknya. Sementara untuk benda tetap, misalnya tanah, khususnya tanah ya, itu ada masa daluarsanya. Nah, saudara sudah belajar hukum agraria? Sudah. Ada yang membahas tentang ini, masa daluarsa kepemilikan atas tanah? Ada. Apa? Berapa tahun? Masih ingat hak penguasaan atas tanah itu kalau menurut hukum agraria, Undang-Undang Pokok Agraria itu hak apa saja? Ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak guna usaha, ada hak pengelolaan dan sebagainya. Hak-hak yang turunan dari hak-hak itu ada. Jadi kalau yang hak guna bangunan ada masa daluarsanya, ada. Hak guna usaha ada, ya masa daluarsanya, terus bisa diperpanjang. Hak pengelolaan, hak sewa semua ada masa daluarsanya. Tapi kalau hak milik tidak ada, karena dia adalah hak yang terkuat, terpenuh ya, yang bisa diwariskan ke anak cucunya, bisa digunakan untuk apa saja, itu hak milik. Jadi berbeda haknya, jenisnya apa benda tetap itu. Terus mungkin ada pembahasan tentang tanah-tanah terlantar di Undang-Undang Hukum Agraria, saudara bahas. Kalau misalnya nih ada tanah yang nggak diurus sama pemiliknya, ya, terus nggak dibayar pajaknya, tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa masuk kategori tanah-tanah terlantar, terus itu dikuasai oleh siapa? Oleh negara. Jadi ketika meskipun itu hak milik tapi terus diterlantarkan, itu bisa dijatuh kepada tangan negara. Nah, itu detailnya ada di hukum agraria sih sebetulnya. Cuma mungkin yang lebih tinggi mungkin dari, kalau di hukum agraria disinggung enggak? Yang itu tanah terlantar ada ya. Oke, itu kalau benda tetap. Kemudian terkait dengan hukum benda tadi, maka itu yang menjadi dasar nanti saudara mempelajari hukum jaminan yang setelah UTS. Jadi akan ada pembahasan tentang jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Itu yang pertama. Masih atau pernah dengar saudara istilah itu? Jaminan umum, jaminan khusus? Pernah? Belum? Pada dasarnya kalau jaminan umum itu semua benda yang dimiliki oleh seseorang, baik yang sudah ada, baik yang akan ada di kemudian hari, baik berupa benda bergerak atau benda tetap, itu menjadi jaminan atas pelunasan semua utang-utang. Itu jaminan umum.
Jadi semua benda yang dimiliki oleh si debitur, baik benda bergerak, benda tetap, baik yang sudah ada sekarang atau yang masih berupa tagihan di orang lain, itu jadi jaminan pelunasan secara umum utang-utangnya. Jadi utang, misalnya utangnya banyak nih, macam-macam, nggak hanya satu. Itu jadi. Nah, kalau yang jaminan khusus itu berarti ada benda-benda tertentu yang secara khusus hanya dijadikan jaminan pelunasan utang-utang tertentu juga, utang khusus juga. Misalnya begini, seorang itu memiliki harta benda berupa rumah, mobil, sawah, atau perhiasan, atau barang-barang berharga yang lain. Nah, kemudian dia mengambil kredit di sebuah bank, mengambil utang. Kira-kira banknya mau nggak kalau utangnya itu 5 miliar? Terus nggak pakai jaminan, nggak mau ya. Jadi ketika dia nasabah itu mau ngambil kredit di bank, banknya akan tanya, kalau misalnya saudara nanti nggak bisa melunasi utangnya, jaminan apa yang akan saudara berikan kepada kami? Yuk, saya punya rumah, oke, rumah saya seharga 10 miliar, ini utangnya 5 miliar, jadi rumah saya yang saya akan jadikan jaminan. Nah, itu namanya jaminan khusus. Karena rumah itu hanya untuk dijadikan jaminan pelunasan di bank A misalnya. Sementara utang dia nggak hanya di bank A, ada di bank B, bank C, bank D, dan seterusnya. Tapi yang untuk rumah tadi itu karena sudah dijadikan jaminan untuk di bank A, ya hanya untuk bank A saja rumah itu, bukan bank B, bank C, bank D, dan seterusnya. Itu namanya jaminan khusus. Nah, itu yang akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian mulai dari pendahuluan, termasuk juga bahwa jaminan itu bukan hanya jaminan kebendaan. Dalam hukum jaminan itu ada namanya jaminan perorangan atau bortoh. Ya, jadi yang menjamin pelunasan hutang seseorang itu bisa saja jaminan kebendaan yang secara umum, tetapi sebetulnya ada lagi jaminan yang berupa jaminan perorangan. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa bayar utangnya, saya nanti yang jamin, yang melunasi utangnya, itu namanya jaminan perorangan atau jaminan bortoh. Bisa orang pribadi, bisa mungkin corporate atau corporate guarantee, perusahaan atau PT yang akan menjamin, badan hukum yang akan menjamin pelunasan utangnya. Nah, ini secara detail. Terus kalau mau lebih detail lagi ini. Jadi yang kita pertemuan pertama ini membahas RPS, kontrak perkuliahan, tentang hal-hal yang umum terkait istilah-istilah. Mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang mungkin perlu saudara pahami dulu adalah apa sih perbedaan perikatan dan perjanjian. Kan sudah nih nempuh hukum perdata. Ada mata kuliahnya hukum perikatan. Ada yang masih ingat, masih nyantol di pikirannya apa itu perbedaan antara perikatan dan perjanjian. Karena ini biasanya sampai S2 pun kadang ditanya masih bingung. Ketika saya ngajar MKN itu masih bingung membedakan antara perikatan dan perjanjian. Mungkin di kelas ini sudah paham? Paham? Ya, apa bedanya? Atau kata kuncinya saja. Kalau kata kunci itu bisa satu kata atau dua kata, nanti dilanjutkan selebihnya. Kalau kita bicara perikatan, kata kuncinya apa? Ikat. Ada lagi yang lain? Kata dasarnya ya ikat itu ya. Kalau kata kunci itu kata-kata yang kemudian bisa menjadi keywords saudara untuk mendefinisikan sesuatu. Ada yang tahu, yang ingat? Salah enggak apa-apa, kan ini masih belajar. Nanti kita masuk yang materi sesungguhnya. Hubungan apa? Hubungan asmara atau hubungan sosial atau hubungan apa? Betul, hubungan. Salut, saya masih ingat. Hubungan apa? Hubungan hukum, jangan lupa ya, hubungan hukum terkait dengan atau yang ada dalam lapangan harta kekayaan. Itu kalau mau dipanjangkan. Jadi
Perikatan, kata kuncinya adalah hubungan hukum. Jadi bukan hubungan asmara, bukan hubungan sosial atau hubungan-hubungan yang lain. Apa maknanya hubungan hukum? PIH, PHI, hubungan hukum adalah kuliah di Fakultas Hukum itu gitu terus. Nanti sampai saudara ujian skripsi pun kadang kalau ditanya yang ditulis nggak bisa, pengujinya itu balik sampai PHI, PIH. Sampai S3 pun, misalnya saudara nanti kuliah sampai S3, dasar-dasar filosofisnya di PIH itu juga masih nyangkut sampai nanti. Jadi harus terus. Apa hubungan hukum? Keadaan di mana seseorang terikat dengan hukum yang berlaku dan ada konsekuensi atau sanksi yang akan diterima apabila dia melanggar. Iya. Jadi hubungan yang ada aturan hukumnya dan bisa menimbulkan akibat hukum. Hukum yang mengaturnya di mana ya? Di hukum perikatan. Tadi ya, ada hukum perikatan di buku ketiga dan beberapa aturan yang lain. Kemudian akan ada akibat hukumnya kalau itu dilanggar. Kalau kita bicara hukum pidana, biasanya akibat hukumnya berupa apa? Pidana penjara. Iya, sanksi pidana ya, macam-macam, mulai hukuman mati, pidana penjara yang tahunan itu, pidana denda dan sebagainya. Tapi kalau hukum perdata, karena perikatan ini ada di hukum perdata, maka apa akibat hukumnya? Ganti rugi? Atau apa? Kan lahir hubungan hukum, ada akibat hukumnya. Akibat hukumnya sebetulnya kalau di dalam hukum perikatan itu adalah lahirnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Ada hak pembeli, ada hak penjual, ada kewajiban pembeli, ada kewajiban penjual, hak dan kewajiban. Baru nanti kalau haknya dilanggar atau haknya tidak dipenuhi, kewajibannya tidak dipenuhi, itu akan ada akibat hukum berikutnya, lanjutannya, yaitu berupa tadi pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Istilahnya ganti rugi, bukan denda. Kalau di dalam hukum perdata biasanya kalau denda itu dihukum, ada sih sebetulnya denda, cuma ya tambahan aja. Tapi sebagian besar adalah sebetulnya ganti rugi atau pemenuhan prestasi. Nah, itu perikatan. Jadi hubungan hukum yang ada dalam lapangan harta kekayaan. Karena kalau bicara perikatan itu ujung-ujungnya berkaitan dengan uang. Ya, jual beli, hibah, tadi sewa menyewa dan sebagainya, leasing, waralaba, semuanya itu tadi ada kaitannya dengan uang. Meskipun ada yang sedikit sekali yang itu tidak berupa uang. Karena biasanya yang nuntut ganti rugi itu kerugiannya berupa apa biasanya? Ada kerugian material yang bisa dihitung dengan uang, ada kerugian imaterial. Jadi biasanya orang menuntut PMH itu ada menuntut kerugian material dan imaterial, tapi yang paling banyak ya yang materialnya. Nah, itu perikatan, kata kuncinya hubungan hukum bla 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 dan seterusnya dalam lapangan harta kekayaan. Sekarang kalau perjanjian, kata kuncinya apa? Kata kuncinya aja dulu. Nanti kita lanjutkan pengertiannya. Kata kuncinya dulu apa? Satu atau dua kata? Janji. Sudah jelas saudara? Perjanjian janji. Terus apa itu janji? Kesepakatan. Jadi kalau perjanjian itu diingat-ingat, kata kuncinya yang harus ada dalam semua perjanjian itu adalah kesepakatan. Karena kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada yang namanya perjanjian. Nah, sekarang bagaimana keterkaitan antara perjanjian dan kesepakatan? Ada nggak kaitannya antara perjanjian dan kesepakatan? Apa? Kesepakatan salah satu syarat perjanjian. Iya, memang masih dalam perjanjian ya gitu ya. Salah satu syaratnya adalah kesepakatan. Tapi kalau dikaitkan dengan perikatan, mungkin tadi yang mau mendefinisikan tahu?
Ya, betul. Jadi hubungannya antara perjanjian dan perikatan itu, perjanjian adalah salah satu sumber atau penyebab lahirnya perikatan. Jadi lebih duluan ada perjanjiannya baru lahir perikatan. Ada kesepakatannya dulu, kemudian lahir hubungan hukum tadi, hak dan kewajiban. Sementara tidak hanya perjanjian yang menjadi sumber dari perikatan itu, tetapi ada juga perikatan yang lahir karena undang-undang. Undang-undang ada yang undang-undang saja, ada undang-undang yang perbuatan, yang ada perbuatan manusianya. Perbuatan manusia ada yang sesuai hukum atau dibolehkan hukum, dan ada yang melanggar hukum. Nah, itu perikatan kaitannya dengan perjanjian seperti itu. Jadi lebih dulu mana, perikatan atau perjanjiannya? Perjanjiannya dulu. Kalau keterkaitan antara perjanjian dan perikatan, ada kesepakatan yang menimbulkan perjanjian, kemudian dari situ akan lahir hubungan hukum atau perikatan. Itu ya. Oke, kemudian lanjut pokok bahasan berikutnya terkait dengan unsur dan jenis-jenis perjanjian. Masih ingat, mungkin saudara sudah pernah dengar ada unsur esensialia, unsur naturalia, ya, unsur aksidentalia. Masih ingat? Ya, yang naturalia itu apa? Yang esensialia itu apa? Esensi berarti sesuatu yang harus ada atau wajib ada dalam sebuah perjanjian. Kalau naturalia? Dari bawaannya, dari semula itu sudah ada aturan dasarnya yang mengatur tentang itu. Misalnya di KUH Perdata tentang sewa menyewa, ini sudah diatur bahwa perjanjian sewa menyewa itu penyewa punya kewajiban ini, si pihak yang menyewakan punya kewajiban ini, haknya ini sudah ada aturannya. Itu yang unsur naturalia, haknya sudah ada aturannya. Kemudian yang ketiga ada unsur aksidentalia. Apa ini? Ya, force major. Enggak, belum sampai force major. Unsur aksidentalia itu unsur yang ditambahkan oleh para pihak, yang enggak selamanya ada gitu loh. Kalau ada, kalau ditambahkan oleh para pihak. Kalau enggak ditambahkan ya enggak ada unsur ini. Jadi apa? Bisa ada, bisa tidak. Tapi kalau yang esensialia itu wajib ada. Yang naturalia itu sudah diatur di dalam peraturannya, memang harusnya seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang aksidentalia, para pihak menambahkan aturan hanya untuk antara mereka saja. Gitu. Contohnya begini. Dalam perjanjian jual beli itu kan unsurnya ada penyerahan barang, ada pembayaran harga, itu unsur esensialnya. Kalau nggak ada penyerahan barang atau nggak ada pembayaran sejumlah harga, itu tidak menjadi perjanjian jual beli. Bisa jadi kalau sama-sama menyerahkan barang menjadi perjanjiannya namanya berubah menjadi apa? Pihak A menyerahkan barang, pihak B menyerahkan barang juga nih perjanjiannya. Berarti perjanjian apa itu? Tukar menukar atau barter. Jadi bukan jual beli lagi. Nah, ketika unsur esensialianya berubah ya nggak jual beli lagi. Nah, di dalam perjanjian jual beli, aturan yang ada di KUH Perdata itu sudah mengatur bahwa ada kewajiban penjual, ada kewajiban pembeli, ada hak penjual, ada hak pembeli. Ada bagaimana bahwa karena penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian, si pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga, itu yang utama. Maka biaya untuk penyerahan kira-kira siapa yang harus menanggung? Kalau menurut KUH Perdata, biaya penyerahan barang yang menjadi objek jual beli, siapa yang harus menanggung? Pembeli? Tadi kan unsurnya dalam perjanjian jual beli itu unsur esensialianya yang harus ada dua. Ada penyerahan barang yang menjadi objek jual beli, ada pembayaran sejumlah harga yang disepakati oleh pembeli. Ini harus ada supaya disebut dengan jual beli. Karena kalau ini diganti salah satu,
entah penyerahannya yang diganti atau pembayarannya yang diganti menjadi lain nanti perjanjiannya. Nah, karena kemudian di KUH Perdata menetapkan bahwa pihak penjual punya kewajiban untuk menyerahkan barang, pihak pembeli punya kewajiban untuk membayar sejumlah harga yang disepakati. Ini unsur naturalianya karena ada aturannya di dalam KUH Perdata. Berarti kalau si penjual punya kewajiban untuk menyerahkan barang, berarti kewajiban untuk biaya penyerahan siapa yang nanggung? Penjual, gitu ya. Terus karena pembeli punya kewajiban untuk membayar sejumlah harga, kalau dalam pembayarannya itu ada biaya yang harus ditanggung, misalnya biaya transfer 2.500 atau 6.000 atau berapa, siapa yang harus menanggung? Pembeli, karena membayar adalah kewajiban dari pembeli. Loh Bu, kok di masyarakat kok biaya pengiriman kok konsumen yang nanggung atau pembeli yang nanggung? Boleh nggak? Boleh, karena itu unsur yang ketiga, aksidentalia tadi. Undang-undangnya ngatur bahwa yang menyerahkan itu penjual, ya harusnya biaya, kalau ada biaya penyerahannya penjual yang nanggung. Tapi kemudian ternyata penjual mengatakan bahwa nanti ongkirnya Anda loh ya yang nanggung. Saudara mau beli di situ, ngeklik di situ, ya sudah, berarti saudara sepakat bahwa biaya penyerahannya ternyata saudara pembeli yang harus nanggung. Itu namanya unsur aksidentalia. Ada pembeli yang nggak mau, saya nggak mau, itu kan kewajiban penjual di undang-undang bunyinya seperti itu. Kira-kira terjadi nggak perjanjiannya? Enggak, karena sejak awal sudah enggak sepakat. Gitu ya. Ada penjual yang mungkin menerapkan ya semuanya gitu ya, tergantung jarak gitu. Ada juga mungkin yang tergantung ini member atau enggak gitu ya. Ada yang ini Malang Kota atau Malang Coret ya, tentang Malang Coret. Kalau kota masih ongkir, bebas ongkir, tapi kalau sudah jaraknya yang sampai ke Gondang Legi atau mana yang Malang Kabupaten yang jaraknya sangat jauh, itu baru ada biayanya. Atau kalau luar Malang baru ada dan sebagainya. Nah, itu aksidentalia namanya, yang ditambahkan oleh para pihak. Terus ada jenis-jenis perjanjian. Jenis-jenis perjanjian seperti yang sudah saya singgung tadi, ada beberapa perjanjian memang sudah diatur di dalam KUH Perdata. Contohnya tadi jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, pinjam pakai, hibah, perdamaian, untung-untungan, persekutuan dan sebagainya, itu ada aturannya di dalam BW, dalam KUH Perdata. Ada namanya di situ, ada aturannya, sehingga itu disebut sebagai jenis perjanjian bernama. Karena memang diberi nama khusus oleh BW. Tetapi ada juga jenis-jenis perjanjian tidak bernama atau innominat yang saya sebutkan tadi. Ada franchise, ada lisensi, ada leasing, ada BOT, Boot Operate and Transfer, ada factoring dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis perjanjian yang nggak akan saudara jumpai itu di KUH Perdata, tapi di masyarakat ada, gitu ya. Itu yang disebut dengan perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama. Diaturnya di mana? Ada yang di undang-undang, ada yang di peraturan pemerintah, ada yang peraturan menteri, ada yang surat keputusan bersama beberapa menteri. Nah, itu yang disebut dengan jenis perjanjian tidak bernama. Kemudian ada asas-asas perjanjian. Ini setiap hukum pasti ada asasnya. Nah, ini pasti kan saudara harus kembali lagi ingatan saudara, memori saudara tentang apa sih sebetulnya asas hukum. Nah, saudara bicara asas hukum, belajar asas hukum mata kuliah apa? PIH. Ya, PIH ada, PHI ada ya. Apa asas hukum? Masih ingat enggak? Prinsip-prinsip, apa lagi? Dasar, fondasi, fondamen yang mendasari apa? Suatu aturan hukum. Ya, ada asas-asas hukum yang bersifat umum yang berlaku untuk semua hukum. Misalnya kalau saudara di PH itu belajar yang asas lex specialis, derogat legis generalis, asas lex posteriori, derogat lex priori, itu kan asas-asas yang berlaku untuk semua hukum. Tetapi di masing-masing hukum, cabang hukum itu juga punya asas-asas hukumnya sendiri. Hukum pidana ada asas hukumnya, hukum perdata ada asas hukumnya,
hukum administrasi negara juga ada asas hukumnya. Begitu juga dengan hukum perjanjian dan hukum jaminan, itu juga ada asas-asas hukumnya. Ada banyak sebetulnya asas hukum itu di dalam hukum perjanjian, karena kita tahu bahwa kalau hukum perdata, khususnya hukum perjanjian itu di Indonesia belum bersifat unifikasi, tapi masih multi atau plural ya. Ada hukum perjanjian yang ada di KUH Perdata, ada di undang-undang yang baru, ada di hukum perjanjian Islam, ada di hukum perjanjian adat, itu semuanya masih berlaku semua. Itu ya. Jadi asasnya juga sebetulnya banyak, nggak hanya ini. Cuma ini mungkin yang paling penting untuk saudara pahami di dalam hukum perjanjian. Ada asas kesepakatan atau konsensualisme. Tadi kata kunci perjanjian, nggak mungkin ada perjanjian tanpa adanya kesepakatan. Kalau perikatan bisa jadi nggak ada kesepakatan lebih dulu, tapi kemudian bisa lahir karena undang-undang atau undang-undang plus perbuatan manusia. Kemudian ada asas kebebasan berkontrak, ada kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda. Itu yang nggak hanya saudara jumpai di hukum perjanjian nasional, mungkin juga saudara akan jumpai di hukum perjanjian internasional. Asas itikat baik, asas kepribadian, dan lain-lain, kebiasaan banyak sebetulnya. Oke, itu kemudian yang tidak kalah pentingnya kalau kita belajar hukum perjanjian adalah syarat sah perjanjian dan akibat hukumnya. Masih ingat saudara? Di hukum perdata dulu, syarat sah perjanjian diatur di mana? Ya, diatur di 1320 atau biasanya nyebutnya 1320 gitu ya. Kalau 132 ya nggak apa-apa. 1320 apa? KUH pidana atau KUH perdata atau BW. Apa saja syaratnya? Yang pertama, urut aja dulu ya. Tadi kata kunci yang pertama bahwa perjanjian itu harus ada kesepakatan. Terus yang kedua, kecakapan para pihaknya. Yang ketiga, kausa yang halal nanti nomor 4. Yang ketiga, suatu hal tertentu atau objeknya tertentu atau jelas. Baru yang keempat, kausa yang halal untuk sahnya perjanjian. Nah, itu wajib diketahui semua sarjana hukum. Mau nanti saudara ngambil hukum pidana atau yang lain, masyarakat biasanya nggak mau tahu. Saudara sarjana hukum pasti ngerti nih ya, perjanjian ya, saya mau bikin perjanjian. Yang sah itu yang seperti apa sih? Baliknya syaratnya ke situ. Terus termasuk juga akibat dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian. Itu juga nanti kita ulas lagi karena siapa tahu ada yang lupa. Kemudian masuk ke tahapan-tahapan perjanjian. Tahapan-tahapan perjanjian itu bisa dilihat dengan jelas kalau perjanjiannya dibuat secara tertulis. Tapi kalau perjanjiannya dibuat secara lisan, ya meskipun ada tahapannya tapi pembedaannya tipis gitu ya. Kalau saudara datang ke pasar tradisional, saudara beli sesuatu di situ, saudara melakukan perjanjian? Iya kan? Perjanjian jual beli, cuma ada draft perjanjiannya nggak di situ? Enggak, Bu, lisan saja. Awalnya seperti apa prosesnya? Ada yang pernah ke pasar tradisional? Atau enggak, Bu, saya anak kota nggak pernah ke pasar tradisional? Seperti apa prosesnya kalau beli di pasar tradisional? Pilih barang, cari barang yang saudara inginkan atau butuhkan, kemudian melakukan proses tawar menawar. Kalau sekarang sih pasar tradisional ada yang nawar, ada yang enggak ya. Kalau mau nawar ya silahkan mau nawar, berarti ada proses tawar menawar. Nah di situ masuk dalam tahapan ini pra perjanjian. Karena tawar menawar kan belum terjadi perjanjian. Kalau istilah kerennya dalam hukum perjanjian terjadi proses negosiasi. Jadi masih nego nih, nawar-tawaran alot nih. Apa yang ditawar? Kalau di pasar tradisional kan tidak semua barang ya ditawar. Biasanya yang ditawar apa? Kalau beli apa? Jarang nawar. Sekarang saya nggak mentolo, Bu, saya nggak langsung saya bayar aja. Ya biasanya ada proses tawar menawar barang-barang yang
di kilo ditimbang biayanya sekilonya berapa nih Bu, buah misalnya ya 100 enggak 50-an, naik dan seterusnya. Itu proses tawar menawar. Proses tawar menawar sampai pada satu titik yang sama. Nanti kita lihat ya kesepakatan itu apa artinya. Nah, itu tahap pra perjanjian, jadi belum terjadi sepakat. Kemudian pada saat terjadi kesepakatan itu masuk di dalam tahap pembuatan atau penyusunan perjanjian. Kalau yang lisan mungkin dengan ngangguk atau iya bilang iya atau salaman atau apalah, oke, yes dan sebagainya, masuk udah ini terjadi kesepakatan. Tapi kalau yang tertulis biasanya ditandai dengan apa? Tahap pembuatan perjanjian itu. Kan tadi sudah nego nih, nggak tahu beli rumah atau beli apa gitu ya, atau beli mobil, oke ya sepakat harganya sekian. Setelah sepakat dituangkan dalam suatu tulisan atau draft yang berupa draft perjanjian. Dibaca lagi, oke seperti ini tadi perjanjiannya. Oke, setelah oke dilihat pasal-pasalnya, oh iya benar, tanda tangan. Nah, itu masuk tahap yang kedua, tahap pembuatan perjanjian. Selesai sampai di situ, selesai perjanjiannya, sudah ditandatangani ya, sudah selesai gitu? Belum. Ya sudah draftnya sudah diperiksa, sudah benar. Akhirnya oke, sepakat, tanda tangani, penjual membeli dan tanda tangan. Selesai? Belum, karena belum dilaksanakan, itu hanya tanda tangan di atas kertas. Kalau misalnya itu berupa perjanjian jual beli mobil atau rumah, rumahnya belum diserahkan. Ya, kuncinya belum diserahkan. Nah, tahap akhir dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan dari perjanjian itu. Kalau jual beli ya penyerahan dan pembayaran. Kalau misalnya objeknya nanti prestasinya berupa melakukan sesuatu atau pekerjaan sesuatu, ya dia mengerjakan sesuatu itu adalah tahap pelaksanaan perjanjian. Apa sesuatunya? Ya tergantung dari perjanjiannya, apakah membangun rumah, membangun jalan, atau melakukan hal-hal yang lain. Itu ya, itu pelaksanaan perjanjian. Kemudian masuk ke pokok bahasan berikutnya tentang perjanjian baku. Pernah dengar istilah ini? Kata lainnya apa? Perjanjian baku? Ada? Pernah dengar istilah perjanjian standar atau standar kontrak? Nah, itu istilah yang sama, merujuk hal yang sama. Perjanjian baku, perjanjian standar, standar kontrak itu adalah hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu, mahasiswa saya ketika keluar soal tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian standar, apa jawabannya? Perjanjian yang biasa-biasa saja. Dianggap sebagai, karena dianggap perjanjian standar, ya standar-standar aja Bu, nggak penting-penting banget. Ya enggak, bukan itu maksudnya. Jadi perjanjian standar atau perjanjian baku itu adalah perjanjian yang isinya atau klausulanya itu hanya disusun oleh salah satu pihak saja dalam perjanjian. Kalau yang seharusnya kan apa yang disepakati kan tadi ya, di tahapan tadi kan dinegosiasikan. Berapa harganya, berapa cara penyerahannya seperti apa, cara pengerjaannya seperti apa, dan sebagainya disepakati, dibicarakan bersama. Tetapi kalau dalam perjanjian baku atau perjanjian standar, klausula-klausulanya tadi itu, bunyi-bunyi pasalnya itu hanya satu pihak yang membuat. Sementara pihak yang kedua, pihak yang lain itu tinggal take it or leave it saja. Kalau dia mau dengan yang seperti ini, silahkan ambil tanda tangan. Kalau enggak mau ya leave it, tinggalkan, cari yang lain gitu. Kira-kira ada enggak Bu seperti itu? Kok yang nyusun hanya satu pihak saja gitu ya? Kayak mau aplikasi atau Iya. misalnya dicetak. Karena memang kayaknya sih awal-awal kemunculannya dianggap itu berat sebelah, merugikan yang lain. Tapi secara kebutuhan hukum, perjanjian standar itu juga diperlukan. Ya, kalau harus setiap ada klien terus datang ke notaris, bikin perjanjian sendiri, gak selesai-selesai. Misalnya bank gitu ya, ini harus rundingan dulu, lain lagi seperti yang tadi proses tahapan tadi, gak selesai-selesai. Padahal ini sangat dibutuhkan efisiensi. Misalnya ya sudah, kalau mau silahkan tanda tangan, syarat-syaratnya seperti ini gitu. Tinggal nanti ngisi identitasnya atau ngisi
berapa jangka waktu pembayarannya, berapa harus dibayar tiap bulannya berapa, tinggal nanti tanda tangan. Sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang tidak boleh ada dalam perjanjian standar itu adalah klausula eksonerasi. Jadi perjanjian standar atau perjanjian itu baku itu boleh dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Yang tidak boleh ada adalah klausula eksonerasi. Pernah dengar istilah ini? Tidak? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Jadi klausula eksonerasi itu adalah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak tadi itu, yang kemudian mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak yang lain, yang seharusnya dia yang bertanggung jawab atas hal itu karena dia sendiri yang menyusun perjanjiannya. Maka dalam perjanjian itu tanggung jawab dia dialihkan kepada pihak yang lain. Itu yang tidak boleh di dalam perjanjian standar atau perjanjian baku. Kalau perjanjian bakunya boleh, tapi kalau di dalam perjanjian baku itu ada klausula eksonerasi, itu yang tidak boleh. Contoh yang mudah saudara pahami, misalnya kalian semua pasti pernah parkir ya, parkir kendaraan, atau enggak Bu, saya enggak bisa naik kendaraan jadi enggak pernah parkir. Tapi yang sebagian besar kan entah parkir motor, parkir mobil. Kalau saudara parkir dapat tiket parkir? Ya, saudara baca tiketnya? Enggak Bu. Baca enggak? Ada yang baca tiket parkir? Apa isinya di situ? Selain harganya, misalnya kalau bukan yang per jam loh ya. Biasanya ada yang tempat wisata atau apa itu langsung ada tulisannya tiket parkirnya berapa, entah 5.000, entah 2.000 atau berapa. Terus apa lagi? Kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola parkir. Ya, pernah baca klausula semacam itu. Nah, itu salah satu contoh dari klausula eksonerasi. Tiket parkirnya tadi kan saudara nggak ikut nyusun nih klausulanya, yang nyusun kan pengelola parkir. Isinya apa kan, berapa harganya, berapa apa saja di situ, itu pihak pengelola parkir. Nah, ini kasus ini sampai ada putusan pengadilannya, sampai masuk ke Mahkamah Agung, jadi sampai proses kasasi. Jadi di tiket parkir itu tertulis bahwa barang hilang di luar tanggung jawab pengelola. Yang hilang kebetulan mobil, waktu itu di Jakarta, kasusnya mobil yang hilang. Digugatlah sama si tiket parkir tadi, digugat sama orang yang kehilangan tadi itu. Kenapa? Karena di situ terjadi klausula eksonerasi. Sebetulnya perjanjian parkir yang ada di kawasan yang kemudian dikelola secara profesional itu sebetulnya dasarnya adalah perjanjian penitipan barang yang ada di KUH Perdata. Di dalam perjanjian penitipan barang itu ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pihak yang menitipkan barangnya dia punya kewajiban apa? Membayar tadi biaya parkir tadi itu, biaya penitipan. Sementara pihak yang dititipi punya kewajiban apa? Menjaga dan memelihara barang yang dititipi itu tidak rusak, tidak hilang. Jadi sebetulnya menjaga supaya tidak hilang itu adalah tanggung jawab si pengelola parkir, tapi itu dialihkan kepada si konsumen atau si orang yang menitipkan barang. Nah, itu sampai kasusnya masuk ke pengadilan. Kemudian ini yang jenis-jenis perjanjian bernama tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi nanti memang metode belajar kita tidak selamanya saya ceramah begini saudara mendengarkan. Di paruh seperempat dari semester ini ada proses diskusi, presentasi, pembagian kelompok dan sebagainya. Itu ya. Karena ada banyak jenis perjanjian yang harus saudara pelajari. Kalau di hukum perdata dulu mungkin hanya contoh, jual beli seperti ini, sewa menyewa begini dan seterusnya. Tapi kalau di mata kuliah ini kita akan pelajari lebih detail lagi apa sih perjanjian sewa menyewa, apa perjanjian tukar menukar, para pihaknya siapa, hak dan kewajibannya apa saja. Termasuk nanti kasih contoh dari masing-masing perjanjian itu. Ini loh contoh perjanjian jual beli, ini contoh perjanjian sewa menyewa. Termasuk juga kasus yang terjadi di masyarakat seperti apa. Sehingga biasanya mulai dari sini nanti kita bentuk kelompok, diskusi, masing-masing kelompok mungkin membahas
3 jenis perjanjian, kemudian dipresentasikan, ada diskusi, nanti saya menilai. Jadi yang bernama itu jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, melakukan pekerjaan, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, untung-untungan dan perdamaian, itu semua ada di KUH Perdata. Cuma nanti harus saudara baca. Terus yang tidak bernama yang tadi itu, meskipun ada namanya tapi disebut tidak bernama karena kita diterjemahan dari innominat. Ada sewa beli, ada sewa guna usaha atau leasing. Jadi sewa guna usaha itu diterjemahkan menjadi atau terjemahan dari leasing. Ada waralaba, ini terjemahan dari franchise. Ya kan, aslinya bukan dari Indonesia, dari luar. Jadi awal-awal tahun berapa itu yang melakukan perjanjian franchise atau waralaba itu ya bisa dihitung dengan jari, misalnya hanya McD, KFC atau beberapa produk-produk yang lain yang asalnya dari luar negeri. Tetapi kalau sekarang franchise atau waralaba nggak hanya yang dari luar negeri, yang banyak di gerobak-gerobak itu sebetulnya dia melakukan perjanjian franchise. Apa? Ada teh tarik, apa teh Indonesia atau apalagi itu macam-macam ya, yang banyak pokoknya. Sudah sangat familiar. Kemudian ada lisensi, perjanjian lisensi. Pernah dengar perjanjian ini? Terkait dengan apa? Lisensi. Ada yang Soalnya ada produk terus mencantumkan gambar dari Disney. Nah itu mereka beli lisensi dari Disney. Berarti itu terkait dengan apa? Sudah menempuh hukum dagang kan? Di sini sudah. Iya, terkait dengan HKI atau hak kekayaan intelektual. Kalau misalnya mau dilisensikan kepada orang lain, entah itu hak ciptanya, hak paten, hak merek dan sebagainya, itu ada namanya perjanjian lisensi. Jadi khusus terkait dengan hak kekayaan intelektual, bisa hak cipta, bisa hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan sebagainya. Kemudian ada BOT. Apa itu BOT? BOT itu singkatan dari Build, Operate, and Transfer. Jadi ada perjanjian yang namanya bangun guna serah. Nah, itu juga salah satu jenis perjanjian tidak bernama. Di KUH Perdata tidak ada, tetapi di masyarakat itu ada. Kemudian ada anjak piutang atau factoring. Sesuai namanya, ini objeknya adalah piutang atau hak tagih yang itu kemudian dialihkan kepada pihak yang lain. Itu namanya perjanjiannya anjak piutang. Ada perjanjian kredit. Kalau masyarakat umum memandang bahwa kalau yang disebut perjanjian kredit itu ya semua perjanjian yang tidak dilakukan secara tunai atau yang tidak dibayar secara tunai, kredit panci, kredit macam-macam, kredit mobil, kredit motor, yang difahami masyarakat. Tapi sebetulnya kalau menurut hukum yang dimaksud dengan perjanjian kredit itu hanya perjanjian kredit yang ada di bank. Kalau yang lain-lain itu nanti macam-macam, termasuk leasing itu sebetulnya orang memandangnya ya kredit motor, kredit mobil gitu ya. Padahal sebetulnya itu berbeda. Ada juga yang terakhir ada namanya pembiayaan konsumen atau consumer finance. Jadi perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan. Yang taunya masyarakat pokoknya ya beli motor kredit, beli mobil kredit. Padahal kalau dilihat akad perjanjiannya itu berbeda. Ada yang mungkin leasing yang sewa guna usaha, atau bisa jadi itu adalah consumer finance. Itu dua hal yang berbeda. Itu ya perjanjian. Kemudian ini kita sampai jam berapa? 10.15. Oke, masih ada waktu. Terus perkembangan berikutnya adalah perjanjian yang melalui media elektronik. Beruntung nih saudara lahir di generasi, saudara ini generasi apa sekarang? Generasi Z, generasi strawberry, atau generasi sandwich, yang mungkin saudara sudah sangat familiar dengan perjanjian online. Ya, saudara bisa pesan GoFood, Gojek, Grab, atau beli barang juga tinggal buka marketplace. Kan sekarang kayaknya ya mudah sekali gitu ya, sudah sangat familiar. Tetapi kan ini juga sebetulnya adalah perkembangan dari suatu jenis perjanjian. Kalau awal-awalnya ya perjanjian itu dilakukan secara langsung, face to face, penyerahannya juga hand to hand. Tapi karena ada perjanjian elektronik ya perjanjiannya dilakukan melalui media elektronik.
awal sejarahnya dulu nggak banyak marketplace yang ada di Indonesia. Di awal tahun 2000-an waktu saya meneliti S2 saya tentang e-commerce itu ya masih ada baru beberapa aja, ada Gramedia Cyberstore, ada Alfa Retailindo, kalau di luar negeri ada Amazon, ada eBay dan sebagainya. Kalau sekarang kan banyak, ada apa? Tokopedia, Shopee, Lazada, apalagi banyaklah, istilahnya saudara sudah sangat memahami. Nah itu berbeda aturannya dengan aturan perjanjian konvensional yang tadi itu yang ada di BUI. Ada beberapa hal khusus yang diatur di situ. Kemudian lahirlah undang-undang transaksi elektronik, muncullah peraturan pemerintah tentang penyelenggara sistem jaringan elektronik dan seterusnya. Nah itu aturannya di sini. Nah ini semua sampai di sini ini adalah materi kita sebelum UTS sampai ini. Nah setelah masuk UTS, saudara akan belajar hukum jaminan. Yang ini yang nanti sebetulnya disampaikan oleh Bu Novita Syaridian, tapi sebagai gambaran umum dulu supaya saudara paham secara utuh. Ya mulai dari apa sih itu jaminan, ruang lingkupnya, pengaturannya, termasuk tadi yang saya sebutkan ada jaminan umum, jaminan khusus dan sebagainya. Kemudian ada juga di dalam hukum jaminan itu asas-asas yang berlaku, prinsip dasar atau prinsip umum yang berlaku di dalam hukum jaminan. Kemudian juga jaminan itu nggak hanya satu, tapi ada bermacam-macam, bisa dilihat dari cara terjadinya, sifatnya, objeknya, kewenangan menguasai benda jaminannya. Nah ini yang mulai dari macam-macamnya nih, ada jaminan perorangan yang tadi saya katakan, ada juga jaminan kebendaan. Jaminan perorangan itu bisa orang pribadi, ada perusahaan atau corporate guaransi. Kemudian yang jaminan kebendaan mulai ini gadai, ini jaminan kebendaan. Saudara tidak punya uang, kiriman dari orang tua belum datang, belum ditransfer, tapi saudara sudah butuh makan, ya beli macam-macam untuk tugas misalnya. Mau pinjam temen sungkan karena sudah sering kali pinjam misalnya. Oke, akhirnya apa yang saudara punya? Saudara punya laptop, saudara punya HP, tapi itu kan saudara gunakan. HP, laptop itu saudara butuhkan. Kalau dijual nanti gimana saya bisa bekerja dan sebagainya. Akhirnya alternatif, salah satu alternatifnya saudara tidak jual barang berharga saudara tadi itu, tetapi saudara gadekan di dekat situ, dekat McD sebelah sana itu kan ada pegadaian. Oke, saudara gadekan. Sebetulnya saudara gadekan itu istilah awamnya ya. Istilah awamnya ya digadekan barangnya, Bu. Itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi hukum perjanjian, saudara itu melakukan perjanjian pinjam meminjam uang. Saudara pinjam uang ke pegadaian, tapi pegadaian kan nggak kenal saudara. Kalau kenal teman saudara pinjam teman, aku pinjam dong 100.000, teman mungkin ngasih ya karena dia kenal. Tapi pegadaian kan nggak kenal saudara. Kapan saudara bisa membalikkan? Berapa yang harus saudara kembalikan? Saya butuh jaminan bahwa nanti pinjaman ini akan saudara bayar. Karena saudara masih sayang laptop saudara, masih sayang HP saudara atau jam tangan saudara. Oke, saya jadikan jaminan adalah laptop atau HP. Nah, saudara dapat pinjamannya, laptopnya atau HP-nya ditaruh di mana? Ditaruh di pegadaian. Ya, HP-nya saudara ditaruh di pegadaian, saudara dapat pinjaman uang tadi itu sambil nunggu transferan datang. Oke, itu namanya jaminan gadai. Jadi barang yang dijadikan jaminan perjanjian itu dikuasai oleh si pemberi pinjam. Nah, ada juga namanya jaminan fidusia. Jaminan fidusia itu hampir mirip sebetulnya dengan jaminan gadai, objeknya berupa benda bergerak, tetapi benda bergerak yang jadi objek jaminan tadi itu tidak dikuasai oleh si pemberi pinjaman, tapi oleh si pemberi pinjaman barang yang dijadikan jaminan tadi itu dipercaya untuk dikuasai oleh si debitur. Contoh misalnya yang tadi, yang dia punyanya motor, mobil, tapi motor atau mobilnya itu dibuat aktivitas untuk bekerja, untuk kuliah misalnya. Nah kalau motornya ditaruh di pegadaian kan nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja misalnya ojol, driver online. Kalau mobilnya ditaruh di pegadaian nggak bisa kerja, nggak bisa bayar utang.
Akhirnya yang ditaruh di Pegadaian hanya BPKB-nya saja tadi itu, makanya disebut dengan barang bergerak dengan ketentuan khusus. Jadi yang ditaruh hanya BPKB-nya, sementara motor atau mobilnya tetap dikuasai itu. Itu namanya fidusia. Cuma memang harus ada beberapa hal yang diatur di situ ya, ada pendaftarannya dan sebagainya. Kemudian ada kredit verban dan hipotek, ini terkait dengan jaminan benda yang ada di KUH Perdata terkait bukan yang tentang tanah atau benda tetap, karena kalau yang tentang tanah nanti sudah ada yang ini, yang hak tanggungan yang sekarang. Kalau dulu memang ada hipotek pesawat terbang, hipotek kapal laut, hipotek atas rumah. Tapi kalau sekarang yang tanah ada hak tanggungan, sementara pesawat terbang dan kapal laut tetap menggunakan aturan mengenai hipotek yang ada di KUH Perdata. Sebetulnya ini termasuk kategori benda tetap. Kemudian ada juga perjanjian jaminan yang namanya resi gudang. Ini juga perkembangan terbaru dari hukum jaminan. Kalau yang tadi kan komoditinya bergerak atau benda tetap. Nah, kalau yang resi gudang ini, objek yang menjadi perjanjian jaminan resi gudang itu adalah produk komoditi. Produk komoditi itu seperti hasil-hasil pertanian, seperti itu yang ada di gudang. Si petaninya butuh dana untuk mengolah lagi tanahnya, tetapi karena barangnya numpuk atau produknya numpuk belum terjual, masih ada di gudang, padahal dia butuh dana cair untuk mengelola. Akhirnya barang yang numpuk yang ada di gudang tadi itu dijadikan jaminan pelunasan utang. Jadi dia pinjam uang ke lembaga entah perbankan entah non perbankan. Apa jaminannya? Saya punya kopi 2 ton di gudang ini ada catatannya. Nah, ini yang dijadikan jaminan. Itu namanya resi gudang. Seperti itu ya. Oke, memang banyak, tapi insya Allah semuanya bisa, selama ini insya Allah semuanya bisa selesai tepat waktu, kecuali kalau liburnya banyak gitu ya, mungkin agak keteteran. Kalau ini jarang ya sekarang ya, nanti coba dilihat. Insya Allah bisa semuanya. Oke, ini yang tadi tanya literatur. Setiap mata kuliah saya sebetulnya saya membebaskan semua mahasiswa untuk baca, mau manapun silahkan baca, mau buku, mau internet, mau jurnal, mau skripsi, mau tesis, silahkan dibaca. Semakin banyak sumber yang saudara baca, saudara akan semakin luas pengetahuannya. Tetapi karena ini mata kuliah yang juga nggak hanya saya yang mengampu, tapi beberapa dosen yang lain juga mengampu, memang ada beberapa patokan atau apa sih sebetulnya rujukan ya, silahkan dibaca ini karena ini berkaitan. Tapi kalau mau baca di luar itu juga silahkan, tidak masalah. Jadi mulai dari undang-undangnya, KUH Perdata tetap wajib dibawa karena tadi kaitannya dengan perjanjian-perjanjian bernama tadi. Terus undang-undang tentang hak tanggungan ketika bicara tentang jaminan, undang-undang perbankan ketika terjadi berkaitan dengan perjanjian kredit, tentang fidusia, undang-undang fidusia terkait dengan jaminan fidusia, undang-undang resi gudang tadi terkait dengan resi gudang. Terus ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang peraturan pemerintah tentang waralaba dan seterusnya. Ini yang saya katakan tadi, tidak dalam satu undang-undang khusus tetapi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Ada yang PP, ada yang Perpres, ada yang peraturan menteri, ada yang keputusan menteri keuangan dan sebagainya. Itu yang peraturan perundang-undangan. Mungkin ada yang berkembang setelah RPS ini dibuat juga silahkan. Mungkin yang belum dimasukkan setelah RPS ini dibuat, tapi mengatur tentang hal yang tadi kita bicarakan, silahkan, itu juga bisa dibaca. Kemudian untuk pelengkapnya itu biasanya berupa buku-buku, apapun bukunya, siapapun pengarangnya, asal menulis tentang tadi. Karena ada yang menulis hukum perjanjian, ya hukum perjanjian saja. Ada yang menulis hukum perjanjian, jaminan saja. Perjanjian bahkan mungkin lebih sempit lagi, hanya jual beli, sewa menyewa, hanya leasing. Nah, itu juga silahkan. Ada banyak buku yang bisa saudara baca. Ini hanya contohnya saja nih. Hak tanggungan sendiri, leasing sendiri, lisensi sendiri, waralaba sendiri. Ada perikatan yang umum ya. Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan saudara. Banyak. Jangan khawatir karena yang nulis hukum perjanjian itu banyak. Cuma kalau yang gabung jadi satu mungkin tidak banyak yang perjanjian dan jaminan gitu. Saya rasa bukannya tidak banyak, tidak ada, biasanya sendiri-sendiri.
Itu sampai di sini ada pertanyaan? Buatkan grup kelas. Silahkan kalau membuatkan grup kelas nanti saya dimasukkan biar komunikasinya mudah. Siapa tahu ada rapat mendadak gitu kan, saya nggak sempat mengabari saudara di pertemuan sebelumnya. Silahkan nomor saya silahkan dimasukkan 081. Oh ada. Ini pada WA saya. Oh gitu tak ya wes. Silahkan nanti dimasukkan semuanya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.